pemerintah Belanda mulai panik dengan ekspansi dan eskalasi radikalisme setelah pemberontakan rakyat dengan stimulasi ideologi kiri pada Saya pribadi tidak terlalu menguasai secara mendalam kalau ada yang mempertanyakan tentang sejarah kebangsaan. Dan iya, saya suka ingat sewaktu masih duduk di bangku sekolah dulu. Mendapat angka 6 itu sudah paling bagus. Tapi untuk hari ini tidak berarti saya hendak menggampangkan atau meremehkan, apalagi melupakan sejarah, dan saya mesti mengejar rasa ketinggalan soal sejarah. Ternyata sejarah menjadi penting bagi warga negara kalau mau disebut warga yang baik. Apapun alasannya, tidak akan pernah ada Indonesia saat ini tanpa dibangun oleh sejarah masa lalu. Lalu, apakah cukup penting untuk mengenal sejarah Papua? Karena pikiran kita kerap kali terganggu jika terkabar bahwa Papua maunya terlepas dari NKRI. Papua maunya merdeka. Mengapa Indonesia tanpa spirit Papua ibarat tungku tanpa apinya? Jawabnya terpancar dari buku 15 tahun di Gul, kamp konsentrasi di New Guinea, tempat persemaian kemerdekaan Indonesia, karya I.F.M. Khalid Salim. Bumi Papua adalah tanah spiritual revolusi kemerdekaan Indonesia. Memasuki tahun 1920-an, pemerintah Belanda mulai panik dengan ekspansi dan eskalasi radikalisme setelah pemberontakan rakyat dengan stimulasi ideologi kiri pada 1926-1927. Belanda membuang para perusuh ke tempat terisolir pada 1926. Dibangunlah kamp konsentrasi mungkin yang pertama di muka bumi di Bowen, Digul, Papua. Dataran tinggi Digul saat itu kawasan hutan tropis perawan dengan jarak tempuh sekitar 500 km dari muara sungai Digul di Laut Arafura. Dalam kesenyapan rimba raya, kehidupan tak bisa istirahat dengan tenang. Ancaman nyamuk Anopheles, buaya, dan tradisi pengayauan suku TTT saat itu mengintai maut setiap saat. Cekikan kesepian memicu demensia, gangguan ingatan, keputusasaan yang mematikan daya hidup. Kesanalah perusuh politik dari berbagai pulau dibuang. Awalnya aktivis gerakan kiri, lalu pentolan nasionalis atau religius dan netral agama, termasuk
Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Di sanalah ujian sesungguhnya perjuangan bagaimana idealisme dan impian kemerdekaan harus dipertahankan di tengah ancaman penderitaan, kesepian, dan kematian. Tak heran saat batas wilayah negara Indonesia merdeka dibicarakan di BPUPK, arus besar suara dengan semangat emansipatoris menghendaki penyertaan Papua. Muhammad Yamin mengatakan, di seluruh pergerakan kita di tanah Indonesia, tanah Papua lah yang memberi bunyi internasional. Digul adalah sebagai puncak pengorbanan daripada penganjuran-penganjuran kita, sehingga melepaskan tanah Digul keluar daerah Indonesia melanggar perasaan keadilan. Tanah Digul adalah tempat pengorbanan pergerakan kita menuju kemerdekaan. Janganlah mereka yang telah berjuang untuk mendapat kemerdekaan itu pada waktu gembira karena kita mendirikan negara merdeka dikucilkan. Demikianlah kemerdekaan Indonesia baru bisa mencapai visi emansipasinya, manakala Papua sebagai tanah spiritual revolusi Indonesia senantiasa kita ingat dan kita muliakan marwahnya. Nah, itu dia. Sejarah tetaplah sejarah yang harus disikapi secara utuh tanpa tersempal kepentingan apapun, kecuali demi membangun kesadaran semesta di bumi pusaka Papua. Mereka adalah para saudara kita yang perlu kita jaga kehormatannya, serta kesetaraan harkat kemanusiaan pun mesti seiring dan seirama untuk saling memaju dalam pembangunan, baik secara fisik maupun pola kecerdasan berpikir, tetap dalam keseimbangan yang wajar, sehingga spirit Papua karya inspiratif judilatif menjadi kelayakan sebagai perenungan semesta demi penguatan sebuah negara yang berdaulat. Kita selalu berharap Papua adalah kita menjadi Indonesia bahagia yang selalu dan tetap hidup bertambah hidup. Salam makrifat pagi, salam Indonesia, tetaplah berseri dari pagi sampai besok pagi lagi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya.